Aduh deh. Nah, oke, kembali lagi di Ruang Ngobrol, masih bersama saya Daris. Saya Tika. Kita masih akan membahas Gintama. Masih Kita masih akan bahas Gintama. Nah, apa yang pengen kita bahas kali ini? Kemarin-kemarin kita udah bahas romance dan lain sebagainya. Rom dan segala macam banyak ya. Nah, kita sekarang bahas satu hal yang menarik nih ya, di Gintama gitu. menarik. Kalau misalnya teman-teman nonton atau baca Gintama itu akan ada satu hal yang pasti familiar gitu. Yaitu Madao. Madao. Nah, Madao itu apa sih? Madao itu apa atau siapa ya? bukan siapa ya, karena sebenarnya Madao itu bukan orang gitu. Nggak ada orang yang namanya Madao di Gintama. Madao itu kalau menurut saya adalah konsep. Karena Madao kan singkatan ya, Marude Damena Osan, alias om-om yang nggak guna. Om-om nggak guna gitu, karena mungkin kalau teman-teman yang baca Gintama tahu Madao adalah Hasegawa. Iya. Yang pakai kacamata, yang tampilannya mungkin kayak malah mungkin malah banyak teman-teman yang lupa kalau Hasegawa itu Madao. Taunya Madao. Namanya dikira Madao, tapi bukan. Karena sebenarnya Gintoki pun sempat dijulukin Madao. Ya kan dia Damena Osan bener. Iya, sama-sama omong nggak jelas, nggak guna juga om ya. Om ya, bukan Onichan ya. Kan itu nggak jauh juga umurnya dari Gintoki sih. Iya, betul. Madao. Kalau Gintoki sama Shinsengumi kan agak jauh ya. Sama si Hijikata. Iya, betul. Hasegawa ini adalah tokoh pertama yang dijulukin Madao. Kenapa oleh sih? Kagura ya waktu itu. Yang kemudian namanya melekat terus sampai dipanggil Madao gitu. Nah, kenapa sih kok dia jadi Madao itu? Nah, kalau teman-teman masih ingat nih, dulu kan sebenarnya Hasegawa itu adalah pegawai pemerintahan ya. Di mungkin kayak Kementerian Luar Negeri mungkin ya yang ngurusin. Imigrasi. Oh iya, imigrasi. Biro imigrasi. Ya, biro imigrasi. Saat itu dapat tugas, tapi lagi beruntung nih ketemu Gintoki dan kawan-kawan. Akhirnya kena masalah, pekerjaannya ambiar waktu itu, dia ditegur dan akhirnya waktu dia melaksanakan pekerjaannya itu, dia melakukan hal yang nggak semestinya. Dia nyerang Hata Oji, kalau ingat, Prince Hata. Baka Oji. Dia malah justru nyerang delegasi dari planetnya itu, ditegur dan akhirnya dipecat. Dari saat itu sampai hampir endingnya Gintama ya, dia nggak pernah dapat pekerjaan yang proper. Pengangguran, tapi masih demen judi dan lain sebagainya. Ya kan teman pancinkonya Gintoki. Iya, sama ini ya, judi kuda. Judi kuda. Nah, makanya dia disebut sebagai Madao. Dia tuh karakter gag, pure gag. Pasti. Selalu dijadiin objek penderita gini-gini. Bahkan di Harem Art itu dia disebutkan kalau dia Nah, tapi yang menarik dari Madao itu apa sih? Kalau kita ngelihat dari kacamata komedi, ya dia lucu. Tapi kalau kita ngelihat dari sudut pandang lain nih, sudut pandang yang lebih rasional ya, Madao itu kayak potret beberapa bagian masyarakat enggak sih? Jadi Madao itu lebih kayak ke fenomena di masyarakat Madao itu ada. Dan itu dicoba untuk kalau saya merasa Sorachi sengaja membuat karakter Madao ini untuk kritik sosial juga kan, kritik sosial masyarakat ini. Bagaimana karakter-karakter yang bagaimana kita kalau udah tua, udah punya istri, udah punya anak, kemudian kehilangan pekerjaan dan susah mendapat pekerjaan yang baru, pasti kita lari. Kebanyakan lari. Ini juga salah satu kisah romans yang tragis juga di Gintama. Bagaimana dia berpisah sama istrinya karena dia kehilangan pekerjaan. Mungkin malu sebagai seorang kepala keluarga, aku nggak bisa provide. Dan mungkin ini ada hubungannya dengan ini ya, budaya patriarki yang ada di Jepang. Iya, Jepang itu kan patriarki banget ya. Laki-laki ya provide kerja. Laki-laki provide. Dan bagaimanapun caranya, mau dia harga dirinya udah sejatuh apapun, dia akan tetap mencoba untuk jadi laki-laki di keluarga, nomor satu di keluarga. Jadi Madao itu karakternya udah nggak punya harga diri, dia diinjak-injak, dia nyari koin di bawah vending machine. Benar kan udah nggak punya harga diri. Tapi di depan Hatsu, dia mencoba untuk tetap jadi kepala keluarga. Makanya dia nggak mau pulang. Sebelum dia pantas. Sebelum pantas. Itu kan sad ya. Iya. Sedih ya. Termasuk toxic masculinity bukan? Atau hanya patriarkinya aja? Kalau menurut dari kita agak jauh sih nanti bahasanya. Dibilang toxic masculinity juga
Iya, mungkin ya, mungkin Mungkin. dalam satu sisi. Cuman kalau kamu hidup dibesarkan dengan lingkungan seperti itu, akar jiwamu udah seperti itu, ya udah. Dia harus menjawab itu ekspektasi dari Ya udah. masyarakat. Itu juga. baik atau buruk itu beda soal. Beda soal. Tapi bagaimana itu apa dari di semua ya, kita udah nggak punya apa-apa, kita cuma punya harga diri ini. Itu loh yang sedih dari Madao itu kan di situ. Bahkan harga dirinya pun sebenarnya juga udah Maksudnya udah tinggal penghabisan gitu. sudah nggak punya apa-apa, harga diri udah Beneran diinjak-injak nggak ada semuanya. Tapi aku masih punya harga diri sebagai seorang kepala keluarga. Iya. Dan kalau misalnya ingat ya, saat Hasegawa, setiap kali Hasegawa dapat pekerjaan, dia pasti telepon istrinya. Iya. Dia pasti Pasti telepon dan telepon ngabarin. Dan istrinya pun ya, mulianya istrinya Hasegawa, Hatsu, itu adalah dia masih selalu ada di pihaknya Hasegawa. Nah, itu kan bittersweet pula. Maksudnya Bittersweet. gini loh. Bagaimana ini agak jauh ya. Bagaimana orang baik Iya. itu akan selalu bertemu orang baik. Iya. Betul. Iya kan? Iya. Bagaimana Hasegawa yang dari sudut pandang kita yang nonton Hasegawa itu kan goblok banget Iya. ya, tokoh komedi. Tapi kalau dilihat dari kita miring dikit, Iya. dia selalu mencoba untuk jadi seorang bapak keluarga yang Iya, baik, kepala keluarga yang baik. Itu kan luar biasa ya. Dan Dan- Hatsu yang masih nunggu, masih setia nunggu. Ya karena dia tahu suaminya berusaha sekuat Iya. tenaga. Despite hasilnya seperti apa, Iya. itu lain soal. Lain soal. Tapi Betul. orang mau berusaha, itu kan sebuah fenomena yang ingin ditamparkan sama Sorachi. Bagaimana toxic masculinity itu kadang juga nggak buruk. Iya, betul. Sampai beberapa taraf masing-masing ya yang Kita nggak bisa hitam putih ya, teman. Pasti baik, pasti buruk, enggak. Hidup itu kan grey ya. abu-abu, betul. Nah, makanya sekali lagi kan saya yang bikin kagum dari Sorachi itu adalah dia bisa membawa tema seberat ini Tapi dengan masih bisa dibalut humor. masih bisa dibalut humor. Perkara menyampaikan pembaca atau enggak itu beda urusan. Kalau menurut saya sih itu akan nyampe tergantung pembacanya ya. Tingkat umurnya juga dan tingkat pengalamannya. Kita mungkin mungkin sudah bisa 10 tahun yang lalu saat kita awal-awal baca Iya, Gintama benar. mungkin cuma ngelihat humornya doang. Iya, Oh, benar Madao sih, benar. kasihan. Tapi saat kita udah makin dewasa, makin banyak pengalaman dan melihat kanan kiri, kita melihat Madao kita akan melihat sisi yang lain dari Gintama. Madao sebagai fenomena yang luar biasa. Luar biasa. Makanya salah satu hal yang menarik dari Gintama itu kan Madao itu dia. Iya, Kenapa dari dulu menarik? Dulu mungkin kami berpendapat kalau itu lucu aja. iya lucu aja ya, objek penderita lah gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kita melihat Madao itu ya seperti tadi. Dia adalah fenomena di masyarakat yang nyata. Tentang ya potret laki-laki yang sudah berkeluarga di Jepang khususnya. Di Jepang khususnya. Bagaimana Jepang itu kan patriarki, jadi laki-laki harus provide gitu. Dia Karena mencoba. jadi udah Dan pasti, dia baik, maksud gue itu loh. Iya. Dia nggak Baik. kriminal loh, kalau setahu gue ya. Karena Nggak pernah. sebenarnya judi pun Yang kriminal pachinko. gitu. Ya karena kan judi pachinko. Itu legal. Pacuan itu kuda legal. itu legal, lotre pun legal Ya, di sana. legal di Dia sana. nggak pernah kriminal. Iya, dia Seingatku ya. mencoba sekuat tenaga untuk menunjukkan sisi prianya. Kalau dia masih bertanggung jawab. Nah, kan ini jadi agak berlawanan dengan pesan feminisme yang diangkat ya. Kalau woman empowerment tadi, itulah bagus indahnya Gintama. Dia punya banyak pesan equal. Sorachi bukan feminis, tapi dia punya pandangan terhadap perempuan yang tinggi. Betul. Sorachi bukan anti patriarki. Dia ngerti patriarki seperti apa. In some way it may be works. Iya. Buat sebagian orang tidak bisa ditolak. Karena ya Asal tepat guna. iya karena Aku ya sering banget ngomong tepat guna saya. karena laki-laki yang ingin tetap berpegang teguh sama patriarkinya ya silakan. Tapi ya tunjukkan Ya, tanggung sumbut. jawabmu. Sumbut kalau kata orang Jawa. Sumbut kan. Madao sumbut. Perkara berhasil atau enggak itu lain soal, tapi konsistensinya untuk menjadi seorang kepala keluarga yang baik itu tidak bisa dibantah. Iya, betul.
jadi dalam banget ya Iya, rasanya. padahal ini Gintama loh. Katanya humor loh. Katanya shonen loh. Padahal ini Hasegawa loh. Iya. Tokoh yang jadi injak-injak setiap saat loh. Yang setiap kali dia nongol entah di panel atau di session di animenya itu selalu kelihatan lagi tiarap. Heeh. Raga-raga bawa vending machine ya. Ditendang-tendang. Dan dia pun yang jadi jangkar moralnya, akhirnya selalu di tiap arc day dia yang selalu jangkar moralnya karakter lain. Iya, dan Gintoki pun kalau curhat malah ke dia. Iya, heeh. Karena yang relate kali ya. Iya, Sama-sama Madao. Oke. Oke, itu aja sih kali ya kita ngomongin soal itu Madao. Aku juga nggak nyangka sih bahasan soal Madao itu ternyata bisa Aku jujur sedalam iya, ini. jujur, Kita awalnya bahas kasihan. nggak merasa. Kita awal bahas jujur aja sih. nggak kepikiran ya. Nggak kepikiran buat sedip ini, tapi seiring ngobrolan jadi dalam banget. Itu emang mungkin perlunya ini ya, pengalaman juga ya. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin kita nggak akan kepikiran hal Aku ini. merasa Gintoki keren. Ya Gintoki keren. Nah, kalau aku Sukuyo gitu. Tapi kalau Shinsengumi Gumi keren gitu. makanya it's by Gintama just good karena layernya banyak banget. Bahkan Shinsengumi pun kalau kita mau kupas juga Yo, itu dalam banget. Bagaimana kenapa Kondo kayak gitu kok masih jadi masih banyak yang ikut, masih pada loyal. Betapa untuk menyelamatkan satu gorila itu ya mereka sampai rela. satu Shinsengumi acak-acakan. Itu layernya gede banget. Tapi ya mungkin suatu saat lah ya. Iya, kita bahas semoga ada kesempatan. Amin. Oke, mungkin segini dulu bahasan soal Madao. Jangan lupa like, subscribe. Kalau kalian pengen bahas something soal Gintama atau mungkin yang lain, atau ada saran mungkin coba dong bahas ininya Gintama gitu. Bisa komen nanti kita usahakan. Dan semoga ini sih yang nonton konten ini kalau belum nonton Gintama mau nonton Gintama gitu. Jadi temennya kita. Iya, Karena di Netflix kayaknya masih ada deh Gintama. Masih ada ya? Kayaknya masih ada. Oke, thank you guys. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya Daris. Saya Tika. Kami undur diri dulu.